Gerakan rakyat, membebaskan demokrasi dari cengkraman penjajahan modern. Di hadapan landscape politik Indonesia yang kian keruh, tak dapat dipungkiri, bahwa narasi tentang partai politik yang tersandera oleh kekuatan di luar nurani rakyat, semakin mengemuka. Sebuah realitas pahit yang memunculkan pertanyaan fundamental, siapa sesungguhnya yang dilayani oleh partai-partai ini? Apakah suara rakyat masih menjadi prioritas, ataukah telah tergadaikan pada bisikan-bisikan serakah, dari balik layar? Mari kita pahami, anatomis sandera politik di Indonesia, saat ini. Fenomena penyanderaan partai politik di Indonesia, bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah simfoni kompleks, dari berbagai aktor dengan motif yang saling berkelindan. 1. Cukong dan oligarki domestik. Mereka adalah para pemilik modal raksasa yang telah lama menancapkan kuku-kuku kepentingannya di setiap sendi kekuasaan. Melalui sumbangan dana kampanye yang masif, atau investasi tersembunyi, mereka menciptakan ketergantungan finansial yang tak terpisahkan. Partai-partai yang terjebak dalam lingkaran ini, akan cenderung melahirkan kebijakan yang menguntungkan segelintir kelompok, mengorbankan kesejahteraan umum demi akumulasi kekayaan pribadi. Ini adalah bentuk penjajahan internal, di mana kekuasaan negara dieksploitasi, untuk kepentingan segelintir elit, bukan untuk rakyat. 2. Kepentingan asing dan aseng. Indonesia, dengan segala kekayaan sumber daya alam dan potensi pasarnya, selalu menjadi magnet bagi kepentingan global. Melalui investasi strategis, lobi-lobi politik, atau bahkan agenda-agenda yang terselubung dalam proyek-proyek pembangunan, kekuatan asing dapat memengaruhi arah kebijakan nasional. Istilah aseng, yang seringkali merujuk pada kepentingan Tionghoa, baik dari dalam maupun luar negeri, juga menjadi bagian dari dinamika ini, di mana investasi besar dan jaringan bisnis yang kuat dapat menciptakan pengaruh politik yang signifikan. Dalam konteks ini, partai politik bisa menjadi agen fasilitator bagi penetrasi ekonomi dan politik dari luar, yang pada akhirnya merugikan kedaulatan bangsa dan melemahkan daya saing lokal. Mereka adalah penjajah modern yang beroperasi di balik layar meja perundingan, bukan dengan senjata, melainkan dengan daya tawar ekonomi. 3. Pemilik modal lainnya, atau the hidden hand. Di luar kategori cukong dan oligarki yang sudah teridentifikasi, terdapat pula pemilik modal lain, yang beroperasi dengan lebih senyap, namun tak kalah destruktif. Mereka bisa jadi adalah korporasi multinasional, sindikat bisnis ilegal, atau bahkan individu-individu yang memiliki kekayaan luar biasa, dan mampu membeli pengaruh politik, demi kelancaran agenda mereka. Fenomena ini, adalah penjahat negara yang menyusup ke jantung kekuasaan, merusak sistem dari dalam, dan menggerogoti kepercayaan publik. Akibat dari penyanderaan ini, partai politik, cenderung kehilangan independensinya. Mereka beroperasi bukan sebagai representasi murni dari aspirasi rakyat, melainkan sebagai perpanjangan tangan dari para penyandang dana. Kebijakan publik, menjadi bias, hukum bisa dibengkokkan, dan pada akhirnya, negara menjadi arena perampokan sumber daya, dan penjarahan kekayaan, oleh segelintir kelompok, sementara mayoritas rakyat, tetap terjerembab dalam kesulitan. Ini adalah perampok bangsa yang beroperasi secara legal, menyalahgunakan amanah rakyat, untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Gerakan rakyat di Kabupaten Bekasi, adalah sebuah oase, di tengah pragmatisme. Dalam konteks Kabupaten Bekasi, sebuah daerah dengan dinamika ekonomi yang tinggi, dan populasi yang padat, fenomena pragmatisme politik di kalangan rakyat bukanlah hal asing. Kecenderungan untuk memilih berdasarkan manfaat jangka pendek, seperti uang, sembako, janji instan, daripada visi jangka panjang, atau idealisme, menjadi tantangan tersendiri bagi setiap gerakan perubahan. Disinilah, gerakan rakyat, dengan slogannya, Gotong Royong untuk Indonesia, menemukan relevansinya. Organisasi gerakan rakyat ini, berpotensi menjadi oase, di tengah gurun pragmatisme. Konsep gotong royong, yang berakar kuat dalam budaya Indonesia, menawarkan antitesis terhadap individualisme, dan kepentingan sempit, yang didorong oleh kekuatan penyandera. Gerakan rakyat, membangun kesadaran kolektif. Gerakan rakyat, dapat memainkan peran krusial dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Bekasi. Ini berarti, mengedukasi rakyat tentang bagaimana partai politik telah tersandera, bagaimana hal itu merugikan mereka secara langsung, dan mengapa penting untuk tidak lagi tergoda oleh janji-janji instan para penjajah modern ini. Edukasi ini harus bersifat ilmiah dan provokatif, memancing rakyat untuk berpikir kritis, dan mempertanyakan status quo. Gerakan rakyat, mengembalikan kekuatan pada rakyat. Melalui pendekatan gotong royong, gerakan rakyat dapat mengorganisir, dan memberdayakan masyarakat, untuk mengambil kembali kendali, atas nasib politik mereka. Ini bukan hanya tentang memilih pemimpin yang benar, tetapi juga tentang menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap partai politik. Ini bisa berupa gerakan swadaya, pengawasan kebijakan, atau bahkan pembentukan kekuatan politik alternatif, yang benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada cukong, atau asing. Gerakan rakyat,
melawan pragmatisme dengan solidaritas. Tantangan terbesar adalah mengatasi pragmatisme. Gerakan rakyat perlu menunjukkan bahwa solidaritas dan gotong royong dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dan berkelanjutan daripada sekadar menerima serangan fajar politik. Ini bisa dilakukan melalui program-program berbasis komunitas yang nyata, yang menunjukkan bahwa dengan bersatu, rakyat bisa mencapai perubahan signifikan dalam kehidupan mereka, tanpa harus menggadaikan suara mereka pada para perampok. Bersama gerakan rakyat, kita jadikan kondisi ini sebagai momentum perlawanan. Kondisi partai politik di Indonesia yang tersandera adalah sebuah penyakit kronis yang mengancam masa depan bangsa. Namun, di tengah kegelapan ini, muncul momentum perlawanan. Organisasi seperti Gerakan Rakyat di Kabupaten Bekasi, dengan mengusung semangat gotong royong, memiliki potensi untuk menjadi percikan api yang menyulut kesadaran dan perlawanan rakyat. Ini adalah panggilan untuk revolusi kesadaran, di mana rakyat, yang selama ini termarginalisasi, dan terpecah belah oleh pragmatisme, bersatu kembali. Hanya dengan kekuatan kolektif, dan semangat gotong royong yang sejati, bangsa ini dapat membebaskan diri, dari belenggu cukong, oligarki, asing, dan aseng, yang merupakan para penjajah, perampok, dan penjahat negara, yang selama ini merajalela. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan demokrasi, melainkan juga tentang merebut kembali kedaulatan dan martabat bangsa. Apakah rakyat Kabupaten Bekasi, dan pada akhirnya, seluruh Indonesia, akan bangkit dari pragmatisme dan menyambut seruan gotong royong ini untuk masa depan yang lebih bermartabat? Itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan tindakan nyata.